Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kandang kebanggaan bangsa, dua kekuatan muda Asia Tenggara bakal beradu. Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam semifinal yang menentukan jalan ke final. Ini bukan sekedar pertandingan, ini pertarungan gengsi, taktik, dan juga sejarah. Indonesia meraih 2 kemenangan atas Filipina dan Brunei, tak imbang melawan Malaysia. Namun, ada dinamika gelandang kreatif Indonesia akan Fikri cedera dan pastikan absen melawan Thailand. Absen Arkan dikhawatirkan mengganggu ritme dan kreativitas lini tengah. Di sisi lain, Thailand juga tampil konsisten dengan menang 4-0 atas Timor Leste serta imbang 0-0 melawan Myanmar. Hasil ini membuat mereka finish sebagai juara grup C dan koleksi 4 angka. Piala AFF U23 2019 dan 2023 menjadi bukti nyata timnas Indonesia mematahkan dominasi panjang Thailand di level usia muda Asia Tenggara. Dalam dua pertemuan penting di turnamen tersebut, Garuda Muda tidak hanya tampil percaya diri, tetapi juga menunjukkan kelasnya sebagai kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara. Pada edisi 2019, Indonesia menantang Thailand di partai final yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja. Dalam laga syarat tekanan itu, Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Meski Thailand unggul lebih dulu, para pemain Indonesia tidak panik. Lewat kerja keras, disiplin, dan efektivitas serangan, Indonesia membalikan kedudukan dan menutup laga dengan kemenangan, tepatnya dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut mengantarkan Indonesia menjuarai Piala AFF U22 untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekaligus menjadi gelar yang sangat bersejarah karena diraih melawan musuh bebuyutan Indonesia di laga puncak atau laga final. 4 tahun kemudian, sejarah kembali ditorehkan. Kali ini di semifinal Piala AFF U23 edisi 2023, Indonesia berhadapan lagi dengan Thailand, namun di markas mereka, tepatnya di Stadion Rayong, Provinsi Thailand. Laga tersebut bukan hanya menguji kualitas teknis Garuda Muda, tapi juga kekuatan mental di hadapan publik tuan rumah. Namun, hasil juga sangat meyakinkan. Indonesia menang 3-1 dengan permainan dominan di babak pertama. Bahkan mencetak 3 gol sebelum turun minum, gol dari James Callis-Royer dan Muhammad Ferrari, serta gol bunuh diri dari lawan, menjadi bukti tekanan taktis luar biasa yang diberikan skuad Indonesia. Dua kemenangan krusial ini bukan sekedar statistik. Mereka adalah simbol kebangkitan mental, pemenang, dan bukti bahwa Indonesia kini siap menantang dominasi Thailand di level usia muda. Bicara pemain kunci, Jens Schraven, striker muda kelahiran Belanda 12 Oktober 2005, tampil luar biasa sebagai mesin gol di Piala AFF U23 2025. Pada debutnya di ajang ini, Schraven mencetak 6 gol dalam satu laga saat Indonesia melumat Brunei 8-0 di grup A. Ia menyabet double hat-trick pertama dalam sejarah turnamen serta langsung menguasai daftar top skor awal dengan 6 gol dalam satu pertandingan. Insting predator dan konsistensi performa selama 90 menit dan postur tinggi yang mencapai 189 cm membuat Jens Schraven dominan dalam duel udara maupun duel 1 lawan 1. Jens Schraven menunjukkan dia bukan hanya pelapis masa depan, tapi sudah menjadi sosok tumpuan andalan di posisi depan timnas Indonesia saat ini. Pelatih Gerard Vandenberg menyebut penampilan Schraven sebagai simbol mulai meningkatnya level permainan timnas Indonesia U23. Ia pun berpengalaman membobol gawang Thailand, tepatnya saat membawa timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas Thailand di final Piala AFF U19 2024. Di skuad Thailand U23 ada Yosakon Burapa, striker kelahiran 8 Juni 2005 ini menjadi nama yang tidak bisa diabaikan di skuad Thailand U23. Dengan tinggi 187 cm, dia dikenal karena kecepatannya di kotak penalti dan kemampuan menyelesaikan peluang secara klinis, khususnya dari situasi transisi cepat. Burapa merupakan sosok penting di lini depan yang mampu membuat perbedaan untuk Thailand sejak tampil di tim nasional senior dan juga U23 saat ini. Memiliki pengalaman profesional dengan klub senior Thailand seperti Samut Prakan City dan sempat dipinjamkan ke PT Prachuap maupun Hougang United, Burapa mengoleksi sejumlah gol bersama klub-klub di atas. Keberadaannya di lapangan menciptakan tekanan di ruang pertahanan lawan dan memaksa bek-bek Indonesia wajib tampil disiplin. Thailand juga mengandalkan kecepatan serta kepiawaian Burapa untuk memanfaatkan ruang kosong dan bakal menjadikannya pilar serangan utama yang harus diwaspadai Garuda Muda.
Pengamat sepak bola tanah air, Rais Adnan, menilai kans timnas Indonesia U23 menang atas Thailand peluangnya 50-50. Jadi, baik Indonesia maupun Thailand memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pertandingan. Bisa dibilang faktor non-teknis yang kemungkinan bakal menentukan tim mana yang akan memenangkan pertandingan nanti malam. Kans kita masih 50-50. Tapi dalam hal itu, kemudian Filipina kita ajak kewalahan, tetap lewat bunuh diri, kemudian melawan Malaysia pun kita ditahan imbang. Ini nampaknya menjadi warning tersendiri ya para pemain kita, dan tidak cepat puas setelah kita berhasil menang melawan Brunei maupun melawan Filipina. Apalagi Thailand kita tahu adalah Thailand yang kita tahu selama ini sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. Di usia muda pun mereka tetap masih berkembang. Kemarin mereka pun di laga pertamanya mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-0. Ini membuktikan bahwa mereka masih tetap menjadi salah satu yang bisa difavoritkan untuk menjadi juara di turnamen ini. Jadi memang diharapkan level permainan kita lebih meningkat. Yang terpenting adalah para pemain kita bermain lebih dewasa lagi, lebih efektif lagi ketika menghadapi tim yang sudah matang level permainannya dengan kita. Rais menilai timnas Indonesia U23 masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah sisi egoisme. Beberapa pemain masih terlalu memaksakan ketika mencoba melewati pemain lawan di laga-laga sebelumnya. Sisi egois ini mesti dikurangi dan mengembangkan atau lebih mengedepankan sisi kerjasama untuk menumbangkan timnas Thailand U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya pasti memang beberapa pemain masih terlihat ada egois ya, masih mereka terlalu mementingkan aksi individu, jadi kurang efektif. Ini yang juga menjadi penyebab mudah sekali serangan kita dipatahkan. Kita terlihat sekali begitu mengandalkan para pemain sayap kita, kecepatan dari Ryan Anan, kemudian Victor Detan maupun Ahmad Arjuna yang bisa dipatahkan kemarin oleh para pemain belakang dari Malaysia. Itu yang membuat suplai bola ke Jens Straffen sendiri agak sedikit mandek ya. Walaupun beberapa kali para pemain itu mampu menerobos hingga ke area sepertiga pertahanan dari Malaysia, tapi ketika end passing ataupun passing akhirnya ini yang menjadi masalah bagi para pemain kita. Pertemuan antara timnas Indonesia U23 dan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah laga yang syarat makna historis, pertarungan prestis dua kekuatan tradisional Asia Tenggara yang saling bersaing dalam membangun dominasi baru di level usia muda. Dengan catatan dua kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand di edisi 2019 dan 2023, Garuda Muda jelas membawa kepercayaan diri tinggi. Tapi, Thailand bukan lawan yang mudah. Mereka punya tradisi kuat, struktur pembinaan yang rapi, dan ambisi besar untuk membalas kekalahan-kekalahan sebelumnya dari Indonesia. Di sisi lain, Indonesia datang ke semifinal kali ini bukan hanya dengan semangat membara, melainkan juga dengan kekuatan kolektif yang semakin matang. Di bawah komando pelatih Gerard van den Berg, kombinasi pemain lokal dan diaspora seperti Jens Straffen membuktikan regenerasi Indonesia atau regenerasi sepak bola Indonesia berjalan dengan baik. Kemenangan besar atas Brunei jadi penegas Indonesia tidak datang hanya untuk tampil, tapi untuk menang.